What is up Black Balls? Welcome to Black Experience Games Room. Di Games Room, boys will be boys. Gue bakal kasih lo rekomendasi mengenai game atau permainan yang khusus laki banget. Seperti lo lihat di depan gue, udah ada senjata-senjata airsoft nih. Gue mau bahas tentang airsoft dengan tim terbaik airsoft Indonesia nih, Predator Tim Airsoft. Nah, kita mau kenalan dulu nih. Pertama-tama boleh kenalin diri dulu. Oke, siap. Halo guys, nama saya Peter. Saya dengan kode ID tim membernya Predator Fox 1. Sip. Gue bro, Fox 2. Gue Yadi, Fox 11. Ya. Bisa ceritain sejarah nggak sih awalnya berdirinya Predator Airsoft Team ini? Oke, mungkin startnya saya bantu dulu. Untuk Yap. sejarah berdirinya tim Predator Airsoft sendiri, kita itu berangkat dari tahun 2005 bro. Tahun 2005 itu kita berangkat dari kurang lebih belasan orang kita itu penghobi, penggiat yang namanya tembak-tembakan, yang namanya sekarang itu airsoft gun. Yeah. Nah, jadi di situ kan ada war game, perang-perangan gitulah. Jadi intinya dari berangkatnya hobi, kita coba makin lebih serius lagi. Yeah. Akhirnya kita coba kenapa nggak kita bikin aja jadi satu tim atau klub yang lebih terorganisir. Yeah. Gitu. Jadi dinamailah tim Predator Airsoft. Awalnya emang udah airsoft dari awal, udah main airsoft aja gitu ya? Ya. Tapi dulu belum ada wadahnya, belum ada itunya ya? Saat itu belum ada, memang. Oh gitu ya? Belum ada regulasi yang mengatur secara legalnya gitu, belum ada. Kalau mengenai sejarah airsoft sendiri di Indonesia, yang kita tahu dari kapan sih Oke. sejarahnya nih? Sejarahnya yang saya Di tahu Indonesia ya? Di Indonesia ya. Sebenarnya kalau airsoft masuk di Indonesia itu yang saya tahu di era 2000-an itu Ya. sudah masuk sebenarnya. Jadi memang saat itu masih pabrikasi masih sedikit ya. Kalau yang sekarang kan banyak tuh yang sudah masuk tuh. Ya. Yang maksudnya brand-brand yang Ya. udah masuk banyak banget gitu sih. Yang saya tahu sih 2000-an sudah era itu masuk. Udah masuk terus sekarang makin lama makin banyak lagi. Wah, makin membanjiri gitu ibaratnya. Apalagi sekarang sudah dinaungin kan dengan klub yang sudah jelas, dengan legalitas yang baik pula. Oh, gitu ya. Sudah Nah, diatur gitu. berbicara tentang legalitas nih, sebenarnya kepemilikan senjata airsoft itu boleh dibeli siapa aja atau harus ada surat-suratnya seperti senjata api gitu sih? Oh gitu ya, mungkin beda ya kalau senjata api. Saya mungkin itu satu step yang berbeda. Tapi kalau Iya. kita bicara di ranah airsoft gun, mungkin legalitasnya itu memang di bawah kepolisian, naungan Iya. kepolisian. Tapi tentunya harus ada klub yang menaungi seperti yang saya bilang tadi di awal. Jadi teman-teman yang baru bermain sebaiknya ada masuk ke klub yang legalitasnya ada dan ada di bawah naungan kepolisian. Jadi Gitu. belinya nggak boleh beli online ya? Ya, seperti itu Iya. mungkin bisa menambahkan. Ya boleh, mungkin bisa ditambahkan. Ya. Sekarang untuk airsoft gun sendiri di Indonesia itu sudah diatur dalam Perpol nomor 5 tahun 2018. Di dalam Perpol itu dinyatakan jelas bahwa kepemilikan senjata replika jenis airsoft gun dan paintball salah satunya adalah dia harus bernaung dalam klub yang resmi, kemudian juga unit senjata replikanya juga tercatat di kepolisian, dan yang paling penting dia juga berada dalam naungan organisasi atau klub tim yang jelas. Untuk teman-teman di seluruh Indonesia nggak perlu khawatir, karena dari ujung Aceh sampai ujung Papua sudah banyak sekali tim yang berdiri gitu, dan itu adalah tim yang resmi dan sudah ada organisasi-organisasi induknya. Ada Porgasi, kemudian ada ABU, kemudian juga ada FAI. Jadi buat yang mau bermain airsoft gun aman bro. Gue pengen tahu nih, kita pengen tahu juga sebenarnya jenis airsoft tuh ada apa aja sih? Kan beda-beda tuh ya. Mungkin bisa dijelaskan? Ragamnya. Iya, ragamnya. Spesifiknya. Senjata ada airsoft. replikanya. Bro Edi mungkin bisa nambahin. Kalau jenis-jenis sih ada 3 ya. Ada yang pakai pegas spring. Kayak gimana tuh? Spring, jadi modelnya kokangan gitu ya. Dia biasanya sih sniper ya, dia pakai spring kokang gitu. Terus yang kedua dia ada pakai GBB, itu pakai gas. Gasnya seperti itu. Nah, seperti ini. Ya, pakai gas seperti ini. Bukan yang Gas. CO2 ya, Bro? Green gas. Green gas ya, bukannya CO2, beda ya, green gas. Terus yang terakhir dia ada yang menggunakan baterai. Nah, Baterai seperti ini seperti baterainya. Yes, elektrik dia. Itu jenis-jenisnya sih. Ya. Simple. Terus peraturannya gimana sih untuk main airsoft ini? Sebenarnya saya jawab ya. Silakan. Sebenarnya untuk airsoft itu banyak sekali ragam permainannya. Ada mengacu seperti tembak reaksi sehingga bisa dibawa dalam ranah berprestasi. Kemudian juga ada war game
skirmish gitu ya? Skirmish, kemudian juga ada sniper alley dan sebagainya. Itu juga bagian dari berbagai macam ragam. Untuk skenario di wargame juga sangat beragam ya. Ada perebutan base, kemudian deathmatch, dan yang paling menarik juga salah satunya adalah bomb time ya. Artinya mereka dua tim itu saling mencoba mengalahkan dan menaruh bom di base lawan. Itu banyak sekali skenario yang bisa diciptakan dalam permainan ini. Percis kayak kalau teman-teman main PUBG atau Free Fire. Kalau yang paling banyak dipakai jenis apa sih senjata airsoft ini? Yang sekarang paling banyak dipakai dan cara kerjanya gimana sih? Mas Bro, saya? Boleh? Oke. Untuk yang dipakai rata-rata sekarang adalah kita sebenarnya lebih ngelihat pemain tersebut atau airsofter tersebut memiliki karakteristik seperti apa. Jadi kalau misalnya tipikalnya adalah orang tersebut dia bermainnya adalah lebih cenderung sembunyi, menembak sembunyi, berarti dia lebih cocok menggunakan tipikal unit yang seperti sniper. Tapi kalau dia sukanya berlari, bermain dengan taktikal, maka biasanya menggunakan senjata-senjata seperti ini, senjata replika seperti ini, gitu ya. Atau mungkin juga bermain suka menghambur-hamburkan peluru gitu, jadi seperti Rambo gitu ya. Maka biasanya yang dipakai adalah senjata replika yang modelnya juga seperti senapan mesin regu, Minimi, kemudian M60 dan sebagainya. Jadi tergantung sekali, tergantung tipikal kita pemain seperti apa. Tapi kalau buat teman-teman, kami menyarankan adalah pertama kenali dulu minat dan tipikal Anda bermain airsoft seperti apa. Itu yang nomor satu. Kedua, nanti adalah dapatkan bimbingan dari teman-teman yang sudah dulu bergabung dalam tim yang jelas resmi, sehingga mendapatkan arahan yang tepat untuk bermain airsoft yang aman dan menyenangkan. Itu penting banget ya, yang aman dan legal ya. Iya. Ya seperti tadi dijelasin kan ada 3 jenis airsoft nih. Gimana sih cara kerjanya masing-masing, mekanismenya nih? Ya paling simpel ya, paling dasarnya aja dulu ya. Kalau yang tadi kita bilang kalau memakai sistem pegas atau spring atau lebih biasa ke sniper, itu dia modelnya kayak kokang aja. Terus dia nggak perlu menggunakan yang namanya baterai ataupun gas. Jadi sistem pegasnya aja. One shot only, jadi crack ya langsung tembak, sekarang tembak ya. Itu spring kita bilang ya. Terus nanti kita masuk ke yang GBB. GBB itu gas blowback. Biasanya itu ada di model-model yang handgun. Jadi dia pakai yang tadi yang pakai gas itu. Diisi dulu gitu ya. Aja dulu ke magazine. Terus kita pakai peluru, ingat 6 mili ya. 6 mili plastik. Jadi bukan yang gotri ya, tidak boleh itu. Jadi kita yang GBB mekanismenya dia ada blowbacknya. Dia ada blowbacknya itu simpel seperti itu. Tenaganya dari gas tadi kita isi. Dari tekanan ya. Tekanan gas yang kita isi tadi. Nah, untuk lanjutannya adalah AEG. AEG itu Airsoft Electric Gun. Jadi menggunakan tenaga dari baterai. Nah, baterai itu geraknya pakai dinamo ya bro ya. Dinamo dia memberikan tenaga ke piston tadi. Jadi berarti kalau yang mau keluarnya banyak nih dan rapid bisa pakai yang AEG itu ya? Mungkin saya lebih rekomendasi ke AEG tadi. Oh gitu ya? Selain senjatanya tentu aja untuk supaya lebih aman kita butuh safety gear ya nggak? Bener nggak? Apa aja sih bisa dijelasin nggak safety gearnya untuk main airsoft itu apa aja? Nah kalau untuk safety gearnya kita rekomendasikan seperti ini ya. Nah dari kepala sampai badan nih. Kalau dari kepala sih biasanya antara pakai helm ataupun pakai full face kayak gini, masker kayak gini, seperti ini. Jadi untuk melindungi di bagian mata dan maupun pipi dan sebagainya. Terus ada juga kalau untuk face ini untuk melindungi bagian badan ya. Jadi kalau kena hit pun lebih aman. Seperti itu. Jadi ini rekomendasinya sih. Tapi banyak banget pilihannya. Ada yang bisa pakai ini, ada juga pakai helmet maupun dia pakai kacamatanya terpisah sendiri seperti ini. Dan penutupnya seperti ini. Jadi rekomendasinya banyak, cuman ini standarisasinya kita rekomendasinya seperti ini sih. Lebih aman, lebih safety. Untuk di dalamnya kita harus pakai jaket kah, atau harus pakai celana panjang atau pakai sepatu wajib? Ya, sepatu wajib. Celana panjang sih disarankan. Sama kalau bisa kita pakai bajunya tangan panjang. Tapi kalau tangan pendek pun juga nggak masalah. Sarung tangan juga ya? Sarung tangan juga. Iya. Rekomendasinya seperti itu. Tambahin boleh nggak? Boleh, tambahin. Sebenarnya perlengkapan untuk bermain airsoft ini sangat beragam, tergantung dari impresi. Impresi itu adalah keinginan kita mengikuti pakem seperti apa. Artinya gini, jika kita ingin mengikuti pakem tentara Amerika, maka mungkin kita pakai gear yang mirip sekali dengan yang dipakai tentara Amerika, misalnya seperti itu. Atau jika kita ingin mengikuti blok timur, misal tentara Rusia, maka kita pakai perlengkapan semirip mungkin dengan Rusia. Tapi yang paling penting adalah perlengkapan bermain airsoft adalah yaitu goggle mask. Itu untuk melindungi wajah
gigi, mata, dan lainnya di muka kita. Vital ya. Iya, dan itu sangat vital, itu sangat wajib. Tidak boleh tidak dipakai. Untuk yang lain sifatnya adalah opsional, tergantung dari mau mengikuti impresi apa kita. Oke, untuk airsofter di seluruh Indonesia ataupun buat kamu yang ingin bermain airsoft, walaupun impresi dibebaskan, artinya kita bisa bersikap atau menggunakan perlengkapan atribut seperti Amerika atau Rusia atau tentara lain, tapi sama sekali tidak diperkenankan menggunakan perlengkapan atau impresi yang dipakai oleh bapak-bapak di TNI maupun di Polri. Kenapa? Karena itu bagian dari penghormatan kami airsofter seluruh Indonesia, bahwa apa yang dikenakan oleh bapak-bapak TNI dan Polri adalah sesuatu yang harus kita hormati, kita junjung tinggi, dan mereka juga tidak mudah untuk mendapatkan memakai itu. Jadi tidak boleh memakai impresi TNI dan Polri. Terima kasih. Airsoft ini kan tadi terkesan kayaknya sebagai hobi yang mahal nih ya. Nah, tapi sebenarnya dia juga punya manfaat-manfaat. Manfaatnya sebenarnya apa sih positifnya bermain airsoft? Oke, kalau dibilang pertama kali mahal enggaknya itu sebenarnya relatif sih. Karena sekarang sudah banyak aplikasi yang sudah ngeluarin, jadi teman-teman dari anak sekolah mungkin sampai kalangan yang atas, artis itu juga banyak yang sudah bermain. Teman-teman rekan-rekan dari kepolisian bahkan TNI juga banyak kok sudah masuk ke klub, join dan main bareng. Jadi sudah bisa dianulir lah kalau soal itu sih. Kalau soal mahal enggaknya. Manfaatnya sih banyak banget yang bisa didapat. Karena di permainan ini kita menjunjung banget namanya sportivitas, kejujuran, tanggung jawab, banyak deh, teamwork, banyak banget deh guys, banyak banget. Dan juga ini ya kesehatan. Oh iya pasti, kan sportivitas masuk kesehatan pasti. Oke, sebenarnya dari bermain airsoft bukan cuma sportivitas, teamwork, kemudian kalian-kalian lain gitu ya yang bisa didapat oleh seorang pemain airsoft. Tapi biasanya pemain airsoft itu mempunyai militer entusias yang tinggi, sehingga mereka mempunyai rasa cinta tanah air juga lebih tinggi, mempunyai rasa kebangsaan yang lebih tinggi, gitu ya, patriotnya lebih tinggi gitu. Itu juga bagian dari manfaat bermain airsoft gitu. Saya pikir itu yang paling penting. Ini kan didirikan udah dari 2005 ya. Ya, sampai sekarang ya, udah prestasi apa aja yang udah diraih sama Predator Airsoft ini? Oke, jadi kita berangkat dari 2005 bro ya. Itu kita udah banyak lah mengikuti kompetisi kejuaraan, bahkan bukan hanya di Jakarta tapi sampai luar kota. Nasional ya? Nasional ada. Jadi yang terakhir aja itu yang paling keren tuh ada di Polda Metro Jaya itu, Airsoft Fair Polda Metro Jaya itu. Jadi itu kita adalah menyabet beberapa medali gabungan juga. Wah mantap, nggak salah lah ya. Ya. Salah satu yang terbaik di Indonesia. Tapi yang penting pengalaman membuat kita gitu ya? yang membuat kita luar biasa ya, pengalaman dah. Gitu. Pertama-tama dulu kan mulai dari belasan, sekarang anggotanya udah berapa sih? Wah, yang tercatat di atas 200 tercatat orang. Ya? 200 orang tercatat. Syarat untuk mendaftar jadi tim Predator Airsoft tuh apa ya? Syaratnya dibilang sih cukup mudah sih. Yang penting pertama punya minat dulu. Dan dia cukup umur yang penting. Cukup umurnya tuh berapa? Yang pasti sudah punya KTP. Oh, sudah punya KTP ya? Iya, itu dulu sih. Itu tinggal kita bantu arahkan aja untuk lebih ke tingkat yang lebih seriusnya gitu. Harus punya gearnya dulu nggak sih? Gearsnya? Kalau untuk pertama kali mungkin nanti kita bisa arahkan untuk gearsnya sih wajib punya sih. Pasti wajib punya itu, karena itu masuk ke kategori safety kan. Untuk semua calon airsofter yang ingin bergabung, baik di tim Predator Airsoft Team maupun dengan tim yang lain karena domisilinya mungkin bukan di Jakarta gitu ya. Sebenarnya paling penting nomor satu pertama adalah minat menggeluti hobi ini. Kemudian mengenai biaya berapa sih yang harus dikeluarkan, itu bukan hal yang sangat penting. Karena apa? Untuk sementara teman-teman bisa datang dulu ke tempat klub yang ingin digabung, kemudian juga biasanya tiap klub itu biasanya akan mengarahkan, bisa jadi meminjamkan atau mungkin menyewakan gitu ya unitnya tersebut, mainan tersebut untuk dicoba, sehingga nanti airsofter yang baru bergabung bisa menentukan tipikal saya seperti apa. Saya sukanya M4 kah, saya sukanya AK kah, saya sukanya FAMAS kah, jenis-jenisnya seperti itu. Tapi yang paling menarik buat teman-teman yang masih pelajar di bawah 17 tahun, bisa nggak sih bergabung? Bisa. Walaupun masih belum memiliki KTP, tapi Anda bisa bergabung dalam tim yang resmi dengan syarat apa? Ada surat izin dari orang tua, kedua ada rekomendasi dari klub tempat dia ingin bergabung atau bernaung. Itu dua hal yang paling penting. Dan nanti biasanya kalau para pelajar bergabung itu akan diarahkan apakah dia ingin bermain untuk fun atau memang ingin mengejar prestasi. Nah, biasanya nanti akan kita arahkan sesuai dengan apa yang menjadi minat dan harapan airsofter yang baru bergabung tersebut. Ya, untuk starter nih, misalnya untuk pemula mau pakai rifle, mau pakai handgun, terus
masnya, safety gear itu berapa sih kisarannya mulainya ya? Safety gear mungkin yang standar-standar mungkin ratusan ribu lah, ratusan ribu sudah cukup, sudah berbagai macam varian juga sih model-modelnya. Kalau untuk masuk ke unit replika yang handgunnya, handgunnya mungkin kisaran mungkin sekitar 2 juta, 3 juta range-nya ya. Tapi kalau untuk yang rifle-nya atau senapan panjangnya gitu, itu mungkin sekitar 4 juta, 5 juta mungkin sekitar segitu. Itu startup ya. Iya. Jadi untuk mulai lah sekitar 6 jutaan. Oke lah. terlalu besar ya. Sudah cukup. Cukup ya. Lebih dari cukup ya. Tapi kalau belum punya juga bisa sewa. Oh ya, kalau memang ada arena-arena wahana airsoft gun, arena yang sudah menyiapkan sewaan gitu ibaratnya. Ya mungkin kan low cost banget. Mungkin kan kita belum tahu nih kita sukanya apa, kita boleh coba dulu, sewa dulu untuk tahu kita tuh jenis apa sih sebenarnya. Jadi kembali lagi minatnya dulu. Nah, itu penting. Oke, untuk teman-teman yang ingin bermain airsoft gun, bergabung dengan tim, terus pengen tahu setup yang harus disiapkan seperti apa. Tadi nomor 1 sebagaimana disampaikan oleh Pak Peter adalah pelindung wajah, muka itu kisaran dari sekitar 100 sampai 150 sudah ada. Sudah cukup baik untuk melindungi wajah kita. Kemudian untuk unit senapan dan lain-lain gitu ya, ada yang bisa lebih murah yaitu menggunakan spring. Untuk unit-unit spring itu kisaran dari ratusan ribu sampai mungkin hanya sekitar 1 jutaan, lebih sedikit. Itu sudah cukup untuk bermain airsoft. Tapi untuk teman-teman yang ingin mencoba kelas yang lebih lain, misalnya untuk AEG, kemudian untuk GBBR dan lain-lain, tentu harus disiapkan space budget yang jauh lebih besar. Tapi di kisaran antara mungkin dari 2,5 sampai 5 juta sudah memenuhi semua. Artinya memiliki unit dengan kelengkapan dan perlengkapan standar untuk bermain airsoft sudah mencukupi. Hobi nih, jadi yuk kita punya home base lah, punya markas untuk bermain. Kita startupnya dari Bogor yang pertama. Oh dulu Bogor di Woodland ya, Woodland area outdoor kurang lebih 6.000 meter persegi. Habis itu kita punya lahan kedua itu di Depot Town Square dalam mall. Oke, dia model urban. Terus yang ketiga kita ada di Mall Eka Lokasari Bogor, indoor juga. Dan ini yang sekarang ada di sini, ini tempat keempat. Yang keempat. Di Season City Mall lantai 3. Mantap. Kalau di ini areanya 2000 kurang lebih. Kalau di Season City ini temanya apa sih? Temanya CQB, Close Quarter Battle. Jadi kalau bahasa singkatnya PJD, pertempuran jarak dekat. Tapi teman-teman yang suka sniper kan kadang suka jarak jauh tuh. Sini juga bisa. Aman ya di sini ya? Aman banget. Kita safety number 1. Itu. Buat teman-teman yang ingin menggeluti airsoft gun ini, hobi airsoft gun ini, kami biasanya memiliki himbauan untuk teman-teman untuk memastikan bahwa senjata replika yang Anda miliki nomor 1 adalah mempunyai legalitas yang jelas dan biasanya mempunyai nomor grafir yang tertera di kepolisian setempat. Dalam hal ini mungkin kalau di Jakarta Polda Metro Jaya. Kemudian yang juga gak kalah penting adalah untuk membedakan ini adalah senjata replika mainan, bukan senjata asli, adalah Orange Tips. Orange Tips ini juga diatur dalam Perpol nomor 5 tahun 2018 untuk mencegah penyalahgunaan dari orang-orang oknum yang mungkin menggunakan mainan ini untuk kegiatan lain di luar dari hobi olahraga yang ingin kita jalankan. Jadi pastikan unit Anda selain mempunyai grafir dari kepolisian terdaftar juga menggunakan Orange Tips. Untuk bermain airsoft gun, ini peluru yang digunakan ukuran 6 mili, terdiri dari campuran plastik dan keramik ya, seperti ini. Jadi bukan dari besi. Ini adalah untuk benar-benar bermain berolahraga. Sama sekali senjata replika jenis airsoft gun ini bukan senjata bela diri. Jadi untuk olahraga dan rekreasi. Terus kemudian untuk senjata replika modelnya tadi sebagaimana sudah disampaikan, ini yang spring. Untuk spring mekanismenya adalah tadi setelah peluru dimasukkan gitu ya, di bawah kita di magasin, setiap penembak kita menarik satu kokangan, kemudian kita mendorong, kemudian juga kita lepas. Nah ini untuk spring, jadi tidak menggunakan power baterai ataupun gas, sepenuhnya pada mekanisme pegas. Satu kali tembak, satu kali tarikan pegas. Oke, ini untuk yang spring. Kemudian untuk yang dibilang AEG, Airsoft Electric Gun, itu menggunakan baterai seperti ini ya. Baterainya ini baterai LiPo biasanya, dan ini kita taruh biasanya bisa di unpack seperti ini atau kita masukkan ke dalam popor, tergantung dari jenisnya seperti apa atau sambungan dari gearbox ke baterainya seperti apa, apakah dari depan atau dari belakang. Tapi umumnya menggunakan baterai seperti ini untuk AEG ya.
Terus setelah nanti dimasukkan baterai, maka seorang airsofter bisa langsung bermain gitu. Dan kapasitas dalam satu magazine ini bisa sampai 200 lebih untuk electric gun, untuk AEG. Beda sekali sama yang tadi spring ya, terbatas sekali jumlah BB-nya. Ya. Begitu juga untuk handgun. Untuk handgun ini sama secara mekanisme, gas itu adalah green gas, bukan gas CO seperti ini. Dan ini kita masukkan di sisi bawah. Setelah dimasukkan di sisi bawah, kemudian juga peluru dari BB kita masukkan, maka mekanismenya juga sama, menggunakan itu, seperti itu. Baru siap bermain. Dan nggak kalah penting, tetap menggunakan orange tips pada saat bermain, seperti itu. Terus untuk peluru biasanya juga nggak jauh beda dari kondisi aslinya. Jadi tidak berlebihan, beda sama yang menggunakan baterai, pelurunya banyak sekali. Tapi kalau untuk gas, biasanya jumlahnya hampir sama dengan senjata aslinya, jumlahnya. Gitu. Untuk yang tadi, untuk yang menggunakan baterai pada senapan, untuk AEG, tadi selain dimasukkan tadi ya, macam-macam juga. Ada tergantung jenisnya, ada yang model bulk up ya, seperti ini di belakang. Jadi kemudian juga ada juga yang magasinnya di depan, tergantung jenisnya segala macam. Tapi umumnya menggunakan baterai itu mempunyai kapasitas yang lebih banyak, sehingga jauh lebih akomodatif ketika Anda bermain perang-perangan gitu. Tapi perbedaannya adalah apa? Pada senjata replika yang menggunakan baterai bisa dikatakan hampir tidak ada tolak balik ya. Walaupun blowback. Sekarang beberapa pabrikan mengeluarkan versi blowbacknya, tapi tidak sekencang untuk mainan-mainan yang menggunakan green gas langsung. Jadi kalau green gas, ketika kita tembakan gitu ya, dia akan menunjukkan blowback atau tendangan seperti mirip seperti aslinya. Walaupun tidak sebesar aslinya. Makasih. Oke, tadi kita udah tahu semua sejarah mengenai airsoft di Indonesia dan regulasinya, juga mengenai gear-gearnya. Semoga informasi ini berguna buat Blackpool semua. Pastikan kalau main airsoft harus yang aman dan legal ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode Games Room selanjutnya. Boys will be boys. Bravo Airsoft Indonesia. Bravo!